Shalom, damai di hati. Halo semuanya, saat ini pasti teman-teman semua sedang ada di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Walaupun di tengah-tengah wabah virus corona yang mengguncang dunia, namun kita semua harus tetap semangat dalam melawan virus corona ini. Dan tentunya kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saat ini ibadah remaja akan dibuat dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan Paskah. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan kembali salam yang baru dari Remaja Gemim. Jadi saat saya mengatakan, Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Maka teman-teman akan menjawab dengan, siap, berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Sekali lagi, Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Sebelum kita akan memulaikan Q&A kita pada saat ini, mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus dan suci Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, walaupun di tengah wabah virus corona yang kami hadapi, namun kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami yakin dan percaya di balik semuanya ini Tuhan, ada rencana indah yang telah Engkau persiapkan bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan tanya jawab kami yang berkaitan dengan Paskah, yang Engkau memberkati kami Tuhan, agar kegiatan ini dapat berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta yang akan menjadi narasumber, dan sekaligus akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia Tuhan, dan kiranya dia dapat berkata-kata bukan karena kemampuan atau kehebatannya, namun karena Roh Kudus yang berkuasa atasnya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan memulaikan tanya jawab kita yang berkaitan dengan Paskah. Dan saat ini saya ditemani oleh satu narasumber kita yang akan menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman, yaitu Ibu Pendeta Vivi Salmonpat MTH. Halo, apa kabar Bu? Selamat malam. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, kabar baik. Berharap Regina juga baik. Bersama dengan semua adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, komisi remaja, jemaat Sola Fide Tinoor yang berada di rumah masing-masing, semuanya kiranya tetap semangat, tetap ada sukacita. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa di hari ini walaupun hanya lewat media online, kita melaksanakan ibadah dalam bentuk question and answer. Saat ini Bu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan langsung saja kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta. Saya mau bertanya Bu, saat Paskah apakah yang harus kita ucapkan? Happy Easter atau Happy Passover atau bisa keduanya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik remaja yang ada di rumah. Jadi Happy Easter atau Happy Passover itu adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Selamat Paskah. Ya. Paskah sendiri kita tahu bersama berasal dari bahasa Ibrani, Pesak, dan juga dalam bahasa Yunani, Paskah. Ya. Kata Pesak dalam bahasa Ibrani tulisannya seperti ini. Dan dalam bahasa Yunani tulisannya seperti ini. Peristiwa Paskah sendiri kita tahu bersama dalam Perjanjian Lama menunjuk pada peristiwa ketika di mana orang-orang Israel hendak diantar oleh Tuhan Allah keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat itu Tuhan Allah memberi perintah kepada orang-orang Israel untuk menyembelih seekor anak domba, dan darah anak domba itu dibubuhkan ke tiang-tiang pintu dan juga ke ambang atas rumah mereka. Sehingga ketika tulah ke-10 ditimpakan Allah atas tanah Mesir, yaitu anak-anak sulung mati, baik anak-anak orang Mesir tapi juga ternak-ternak mereka akan mati karena tulah itu. Tetapi ketika Tuhan Allah menjalani tanah Mesir dan Allah melihat rumah-rumah Israel yang ditandai dengan adanya darah anak domba itu, maka maut atau kematian
tidak menimpa rumah-rumah orang Israel itu. Jadi Paskah itu menunjuk pada peristiwa di mana Allah melewatkan maut atas orang-orang Israel di tanah Mesir. Dan lebih lanjut lagi, bicara soal Happy Passover atau Happy Easter, manakah istilah yang lebih tepat yang harus kita gunakan? Sebenarnya kalau kita lihat dalam penggunaan bahasa kita, bahasa Indonesia sendiri memiliki pelafalan yang begitu dekat, ya, hampir mirip dengan bahasa asli dalam bahasa Yunani, tapi juga bahasa Ibrani. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak mau ribet, ya, bahasa Indonesia itu sudah sangat baik, ya, memberi pengertian, memberi makna tentang apa yang mau kita sampaikan ketika kita mengucapkan Selamat Paskah. Tetapi jikapun kita hendak menggunakan, ya, ucapan dalam bahasa Inggris, apakah Happy Easter ataupun Happy Passover, ya, sebenarnya keduanya bisa kita gunakan. Walaupun memang dalam Alkitab bahasa Inggris ada 71 kali penggunaan kata Paskah yang diterjemahkan dari kata Passover. Jadi ada 71 kali kata Paskah yang diterjemahkan dalam kata Passover. Dan hanya ada satu kata Paskah yang diterjemahkan dari kata Easter. Ya, dan itu hanya terdapat di dalam Alkitab versi bahasa Inggris King James Version, ya. Dan tidak ditemukan dalam Alkitab bahasa Inggris versi yang lainnya. Jadi kata Easter itu hanya tercantum di dalam kitab King James Version. Jadi sebenarnya kata Paskah yang diterjemahkan dari kata Easter hanya satu terdapat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang keempat. Perdebatan tentang penggunaan Happy Easter ataupun Happy Passover manakah yang lebih tepat sebenarnya juga dilatar belakangi oleh adanya pandangan beberapa orang yang menganggap bahwa kata Easter itu berasal dari nama Dewi Istar dari bangsa Sumeria atau Dewi Astarte dari bangsa Semit. Hal ini membuat istilah Easter dianggap sebagai warisan budaya kuno atau tradisi kuno yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Sebenarnya tidak ada hubungan antara Dewi Istar dengan Easter atau Hari Raya Paskah, karena hanya terletak pada kemiripan bunyi saja dan bukan pada maknanya. Padahal jika ditelusuri lebih jauh tentang penamaan hari-hari dalam bahasa Inggris juga dianggap berasal dari nama-nama dewa, antara lain Sunday, yaitu hari Senin, yang artinya dewa matahari, kemudian Monday, dewa bulan, Tuesday, hari Selasa, yaitu dari nama dewa Tiu, Wednesday, dari nama dewa Woden, dan juga Thursday, hari Kamis, dari nama dewa Thor, Friday, dari nama dewa Freya, dan juga Saturday dari nama dewa Saturnus. Hal ini seringkali membuat orang beranggapan bahwa kekristenan sudah dicemari oleh tradisi-tradisi agama dewa-dewa kuno. Padahal sebenarnya kekristenan tidak pernah berawal dari bahasa Inggris. Kekristenan berasal dari bahasa Aram dan juga bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dengan demikian, baik penamaan hari-hari dalam bahasa Inggris maupun penamaan istilah Paskah dengan kata Easter dalam bahasa Inggris tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Istilah Easter sendiri sebenarnya lebih dekat dengan kata Easter yang berasal dari kata Eostur yang penulisannya seperti ini, ya, dari bahasa Jerman, ya. Dan kata Eostur ini memiliki arti musim kebangkitan yang mengacu pada musim semi. Oleh karena itu kata lain untuk musim semi dalam bahasa Inggris adalah Easter dan dalam bahasa Jerman kuno adalah Eostur. Dengan demikian sebenarnya tidak ada masalah yang berarti dalam penyebutan istilah apakah Easter atau Passover.
Atau ketika kita mengucapkan selamat Paskah, apakah kita mengatakan Happy Easter ataukah juga Happy Passover dalam bahasa Inggris. Namun memang alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan istilah yang lebih sering digunakan di dalam Alkitab. Dan kalau dalam bahasa Inggris, ya istilah yang lebih sering digunakan seperti yang saya sebutkan tadi, ada 71 kali digunakan, yaitu Passover. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Shalom, apakah Yudas masuk surga? Karena walaupun dia mengkhianati Yesus, dia juga murid Yesus. Dan karena dia juga, Yesus bisa mencapai tujuannya, yaitu disalibkan. Ya, satu pertanyaan yang sangat menarik. Memang kita tahu bersama bahwa Yudas adalah satu dari 12 murid Yesus. Tetapi sayangnya Yudas sebagai murid Yesus gagal untuk menjadi murid yang taat dan juga setia. Yudas dalam hal ini adalah seorang murid yang gagal untuk memperjuangkan dan memelihara imannya. Karena itu Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Injil Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai ayat 71 di sana mencatat begini. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Selain itu juga Yudas Iskariot adalah seorang murid yang sebenarnya dari awalnya tidak percaya kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 64 mencatat, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Ayat 70 dan ayat 71. Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Berdasarkan catatan dari Alkitab dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6, di sana dituliskan begini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita tahu saat itu Yudas Iskariot juga merangkap jabatan sebagai seorang bendahara. Yudas Iskariot juga dicatat dalam Alkitab sebagai seorang pengkhianat. Dalam Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, "Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia," yaitu mengkhianati Yesus. Yesus sebenarnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa mengikut dia. Tetapi Yesus yang menguji hati dan yang mengenal setiap pribadi adalah Tuhan yang Maha Tahu siapa yang benar-benar yang tulus untuk mengikut dia dan siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar telah hidup dalam pertobatan dan siapa juga yang telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan sayang sekali Yudas adalah seorang yang menyia-nyiakan kesempatan. Karena sebenarnya dia telah diberi kesempatan oleh Yesus untuk menjadi murid Yesus. Tetapi Yudas tidak mempergunakan kesempatan itu untuk hidup dalam kepercayaan yang sungguh, dalam pertobatan yang sungguh kepada Yesus. Bahkan sampai pada matinya kita tahu akhir hayat dari Yudas setelah dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dia akhirnya pergi untuk menggantung diri. Ya. Jadi dia tidak sempat mengalami pertobatan. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus. Ya, dia dalam ketakutannya dia malah pergi untuk menggantung diri. Nah, kalau pertanyaan tadi dikatakan juga bahwa bukankah Yesus mencapai tujuannya untuk disalibkan juga karena Yudas, ya. Memang kita tahu telah dinubuatkan
dalam perjanjian lama juga bahwa anak manusia atau hamba Tuhan itu akan menderita, menunjuk pada penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, kesengsaraan yang akan dirasakan oleh Yesus, karena dia akan dikhianati, dia akan diserahkan, dia akan dipukul, dia akan disiksa, dianiaya, bahkan sampai disalibkan, dia akan mati dan dikuburkan. Tetapi saudara-saudara, kita harus pahami benar bahwa Tuhan Allah merancang kita manusia. Dia tidak pernah merancangkan kita untuk kejahatan. Tuhan Allah tidak pernah mencipta manusia dan merancang kehidupan kita untuk melakukan kejahatan dan dosa. Jadi itu adalah karena pilihan diri sendiri. Itu karena pilihan setiap pribadi dan watak pribadi dari manusia itu sendiri. Dan dalam Markus 14 ayat 21, Injil Markus pasal 14 ayat 21 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk menjadi sarana kejahatan. Dan Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan kejahatan, tidak pernah bekerja sama dengan iblis. Tetapi kita tahu bahwa iblis itu memang ada. Tuhan tahu juga bahwa iblis itu memang ada. Dan iblis dari awalnya, dari mulanya ingin menghancurkan manusia dan ingin merusak hubungan manusia dengan Allah. Ya, bahwa memang telah dituliskan bahwa Yesus akan menderita, dia akan sengsara, dia akan disalibkan. Tetapi sebagaimana yang dicatat tadi dalam Markus 14 ayat 21, celakalah orang yang karena dia anak manusia diserahkan. Jadi celakalah orang yang memberi dirinya dipakai oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi, kalau di awal tadi pertanyaan dikatakan, apakah Yudas masuk sorga? Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kesimpulannya Regina, apakah Yudas masuk sorga? Jawabannya tidak. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Shalom, damai di hati. Saya Tesalonika Mantik dari Remaja Rayon 1 mau bertanya. Kenapa sebagian besar orang Kristen menganggap hari Minggu sebagai hari perhentian berbeda dengan bangsa Yahudi? Ya, terima kasih buat Tesalonika Mantik yang berada di rumah. Semoga saat ini sementara monitor juga. Jadi mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Alasan pertama yang paling mendasar mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu, yaitu karena kita merayakan kebangkitan Kristus Yesus. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, sehingga hari Minggu dirayakan dalam setiap ibadah-ibadah orang Kristen sebagai hari di mana kita memperingati, kita mengenang dan merayakan peristiwa yang besar, peristiwa kebangkitan Yesus yang menjadi tanda sekaligus juga proklamasi bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa alam maut dapat dikalahkan, bahwa alam maut tidak dapat mengukung Dia selama-lamanya, tetapi Dia Tuhan yang hidup dan bangkit dan berkemenangan sampai kekal. Jadi alasan pertama mengapa kita beribadah di hari Minggu adalah karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu saja kita tahu bersama bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang besar. Karena tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang pernah mengalami kematian, kebangkitan, dan hidup dalam kekekalan. Memang dalam Alkitab juga mencatat bahwa ada beberapa tokoh yang juga pernah mengalami kematian lalu bangkit, seperti halnya Lazarus. Tetapi yang membedakan
kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Yesus adalah bahwa ketika Lazarus mati dan dia dibangkitkan, pada akhirnya Lazarus mati juga. Ya, dia kembali mati juga. Ya. Sementara Yesus ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga dan sampai kekal dia tidak mati-mati lagi. Jadi itu menjadi pembeda mengapa Yesus kita sebut sebagai Tuhan kita, dan kebangkitannya adalah proklamasi bahwa dia adalah Tuhan atas dunia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi alasan mengapa kita beribadah pada hari Minggu adalah mengingat dan merayakan hari kemenangan Tuhan kita atas maut. Jadi setiap kali kita beribadah di hari Minggu, kita mengingat peristiwa besar kebangkitan Kristus. Dan alasan yang kedua mengapa kita beribadah di hari Minggu adalah karena sesudah Yesus bangkit, para murid Yesus atau orang-orang Kristen mula-mula juga mempunyai suatu kebiasaan atau tradisi di mana mereka berkumpul atau beribadah juga pada hari Minggu atau hari pertama dalam perhitungan penanggalan dalam satu pekan. Seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, dan juga di dalam 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Dan alasan yang ketiga, mengapa orang-orang Kristen beribadah, sebagian besar orang Kristen beribadah di hari Minggu, adalah karena adanya perbedaan sistem kalender. Di dunia ini kita harus ketahui bahwa ada beberapa sistem kalender yang dikenal dan juga yang digunakan oleh masyarakat dunia. Bahwa kita mengenal ada sistem kalender lunar, kita mengenal ada sistem kalender solar, kalender lunisolar, dan juga kalender persetujuan, dan yang kelima kalender yang disesuaikan dengan pergerakan Venus. Yang pertama tadi kalender lunar adalah kalender yang disesuaikan dengan pergerakan bulan atau mengikuti fase bulan. Salah satu contoh yaitu penanggalan Hijriah. Dan yang kedua, kalender solar adalah kalender yang didasarkan dari musim dan pergerakan matahari. Contohnya yaitu kalender Persia dan kalender Romawi. Dan yang ketiga, kalender lunisolar adalah kalender yang disesuaikan dengan pergerakan bulan dan matahari. Seperti halnya kalender yang banyak digunakan oleh orang Bali, kalender Bali, kalender Yahudi, dan juga kalender Tionghoa. Dan yang keempat, kalender persetujuan adalah kalender yang tidak disesuaikan dengan bulan dan matahari. Contohnya adalah hari dan minggu Julian yang digunakan oleh para pakar bintang. Dan yang kelima, kalender yang disesuaikan dengan pergerakan Venus. Kalender yang disesuaikan dengan pergerakan Venus ini dipakai oleh kalender Mesir kuno. Kalender ini juga tampaknya sering dipakai dalam peradaban dekat Khatulistiwa. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman masa perjanjian lama, yakni pada saat perintah Tuhan diberikan kepada umat Israel perihal pengudusan hari Sabat, hari istirahat dari bekerja yang jatuh pada hari ke-7. Di situ menganut penanggalan atau sistem kalender lunar. Sistem kalender berdasarkan mengikuti pergerakan bulan. Dan dalam sistem kalender lunar, penghitungan hari pertama jatuh pada hari Minggu, sehingga hari ke-7 jatuh pada hari Sabtu. Namun, umat Kristen yang hidup pada masa sekarang ini, dalam hal mana masyarakat dunia memberlakukan sistem kalender solar atau kalender matahari, berdasarkan standar internasional organisasi atau International Organization for Standardization. Dalam sistem kalender solar, sebenarnya penghitungan hari pertama itu dimulai pada hari Senin, sehingga hari ke-7 jatuh pada hari Minggu. Jadi itulah alasan yang ketiga mengapa orang-orang Kristen sebagian besar beribadah pada hari Minggu. Semoga dengan adanya penjelasan ini umat Kristen semakin teguh dan setia dalam melaksanakan ibadahnya yang berkenan kepada Allah. Tidak perlu gentar dan juga bimbang, dan hal ini sebenarnya tidak usah kita permasalahkan atau kita
perdebatkan. Sekalipun juga masih banyak orang yang menggugat dan bahkan mempersoalkannya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baik mereka yang beribadah pada hari Sabtu atau juga orang yang beribadah di hari-hari lainnya, tentu kita memandang semua itu juga adalah hal yang sah. Karena bukankah setiap hari itu adalah harinya Tuhan, hari pemberian Tuhan, hari yang dicipta Tuhan untuk kita nikmati. Dan karena itu penting untuk kita ingat bahwa sebagai orang yang percaya kita tidak usah saling menyalahkan. Entahkah kita beribadah di hari Minggu atau di hari lainnya. Yang penting esensi dari ibadah itu benar-benar boleh kita hayati, yaitu dalam pujian, penyembahan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Shalom Ibu Pendeta, kenapa Yesus disebut sebagai domba Paskah? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang boleh dikirimkan. Pertama yang perlu diketahui oleh adik-adik remaja yang berada di rumah tentang salah satu ciri khas dari binatang domba atau hewan domba ini. Domba adalah binatang yang jinak dan juga penurut, cenderung patuh kepada perintah penggembalanya. Nah, selanjutnya tentang domba ini, tentang hal mempersembahkan domba mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Dalam kitab Keluaran pasal 12 mencatat tentang saat-saat menjelang orang-orang Israel hendak eksodus dari tanah Mesir atau hendak keluar dari tanah Mesir oleh tangan Allah sendiri yang akan membawa mereka untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Seperti yang tadi sudah sempat pendeta sampaikan juga dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang peristiwa Paskah di Mesir, kita tahu bersama bahwa Allah memerintahkan orang-orang Israel untuk mengambil seekor anak domba jantan, seekor anak domba yang tidak bercacat, seekor anak domba yang baik, yang terbaik, yang kemudian disembelih dan darahnya diambil untuk dibubuhkan ke tiang-tiang pintu dan juga ambang atas rumah orang-orang Israel. Dan hal itu menjadi satu penanda ketika Tuhan Allah menjalani tanah Mesir, maka rumah-rumah orang Israel akan dilewatkan dari bencana tulah ke-10, yaitu anak-anak sulung mati. Baik anak-anak sulung orang Mesir, tapi juga anak sulung dari ternak-ternak orang Mesir akan mati. Tetapi orang-orang Israel yang menaruhkan tanda darah anak domba di tiang-tiang pintu dan ambang atas rumah mereka, mereka akan selamat dari tulah ke-10 itu. Dan selanjutnya juga menurut peraturan hukum Taurat, anak domba digunakan juga untuk bermacam-macam upacara korban, baik dalam perayaan pesta roti tidak beragi atau perayaan Pentakosta sebagaimana yang dicatat dalam Bilangan 28 ayat 26 sampai ayat 27, tetapi juga korban domba digunakan dalam perayaan pesta Pondok Daun seperti yang dicatat dalam Bilangan 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Tetapi juga korban yang menggunakan hewan domba ini juga dipakai dalam perayaan hari perdamaian, hari pendamaian seperti yang dicatat dalam Bilangan 29 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, dan pada pesta Paskah seperti yang dicatat dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dan persembahan lain yang melibatkan domba juga diperintahkan oleh Tuhan Allah harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Seperti yang dicatat dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai ayat 46, untuk senantiasa dilakukan mereka di setiap hari, baik pada pagi hari tapi juga pada petang hari, dan itu dilakukan di kemah-kemah pertemuan untuk menguduskan umat Allah dari dosa-dosa. Dan juga di dalam Yesaya pasal 53 di sana mencatat tentang nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Dalam ayat 7 disebutkan bahwa ia seperti anak domba yang di bawah kepembantaian, ya.
Dan hal itu menunjuk pada Yesus Kristus yang akan diserahkan, yang akan mengalami siksa dan aniaya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan juga pasal 1 ayat 36, di sana Yohanes menyebutkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan gelar Yesus sebagai anak domba Allah itu dicatat sebanyak 35 kali juga di dalam kitab Apokaliptis, dalam hal ini kitab Wahyu. Jadi Yesus disebut sebagai domba Paskah atau juga anak domba Allah. Hal ini menunjuk kepada Yesus yang mengalami sengsara dan mati dan menjadi korban penebusan dosa. Yesus sebagai korban penebusan yang terutama dan yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Dan logikanya ini mau berbicara tentang bagaimana Yesus yang mau menyempurnakan persembahan itu dengan dirinya sendiri menjadi korban untuk menggantikan manusia yang berdosa. Karena mana mungkin dosa manusia akan dapat dihapuskan oleh seekor anak domba yang dipersembahkan, yang hanya bisa menebus dosa-dosa manusia, menyucikan manusia dari segala dosa-dosanya, hanyalah dapat dilakukan oleh pribadi yang sempurna, pribadi yang tidak bercacat, pribadi yang tidak bercelah. Dan dalam hal ini dialah Yesus Tuhan kita. Sehingga dia disebut sebagai domba Paskah yang disembelih, yang mati, yang menjadikan dirinya sebagai korban penebusan untuk kita manusia. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Shalom Bu Pendeta. Menurut Ibu Pendeta, apakah orang-orang sebelum Yesus datang diselamatkan juga? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik juga. Yang pertama-tama yang harus kita ingat bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dan dia telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia telah ada bersama-sama di dalam diri Allah yang esa dalam kesatuannya sebagai Allah yang kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa ia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan keberadaan Yesus sebagai manusia memang nanti dikenal dalam perjanjian baru. Tetapi ia telah ada dalam diri Allah itu sendiri sebelum segala sesuatu diciptakan. Berdasarkan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana keselamatan bagi orang-orang yang hidup sebelum Yesus. Ya, mungkin maksudnya sebelum Yesus datang ke dalam dunia dalam wujud seorang anak manusia. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-11 dengan jelas di sana menunjukkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub diselamatkan, atau dengan kata lain mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tahu bersama bahwa tentang tokoh Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah tokoh-tokoh perjanjian lama sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia. Jadi Injil Matius pasal 8 ayat 11 tadi berbunyi begini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Dan lebih lanjut lagi dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa ketika Lazarus mati disebutkan bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham di sorga. Dan juga dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, juga dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham beriman tapi juga ia bertindak menurut imannya, dan hal itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran dan Abraham mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Dan selanjutnya juga contoh yang lain, tokoh Alkitab yang lain yaitu Elia dan Henok. Mereka berdua juga adalah tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang anak manusia. Elia dan Henok kita tahu bersama tidak mengalami kematian, tetapi mereka berdua diubahkan dan diangkat ke sorga. Dan Henok disebutkan sebagai pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24 dan juga 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 5 dan ayat yang ke-11.
Nah, jadi di sini kita harus ingat bahwa Allah berkuasa dari zaman ke zaman, dari kekal dan sampai kekal. Sehingga Ia punya otoritas dan kedaulatan untuk menyelamatkan, baik yang hidup sebelum peristiwa salib, tetapi juga sesudah penebusan dosa. Yesus mati atas dosa sekali untuk selamanya. Dia mengerjakan penebusan dosa untuk segala sesuatu yang telah dilakukan, tetapi juga untuk dosa-dosa yang dibuat manusia setelah Yesus bangkit, setelah Yesus mati dan bangkit. Jadi orang-orang yang melakukan dosa di sekarang ini, kita harus tahu bahwa Yesus tidak perlu mati lagi untuk itu. Penebusan telah dikerjakannya sekali untuk selamanya. Ingat, Dia Tuhan yang menguji hati, dan Ia tahu yang tulus, yang benar-benar mau bertobat, dan yang hanya mempermainkannya. Itulah jawaban untuk pertanyaan yang kelima. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Sayang sekali ini merupakan pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Dan pertanyaannya sebagai berikut. Shalom, damai di hati. Kenapa Jumat Agung itu disebut Jumat Agung? Mengapa disebut Jumat Agung? Tentunya karena hal ini menunjuk pada peristiwa penyaliban dan kematian Yesus yang jatuh pada hari Jumat. Dan karena itu perayaan hari kematian Yesus Kristus kita sebut sebagai Jumat Agung. Dan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata agung itu sendiri merupakan kata sifat yang artinya besar, mulia, dan juga luhur. Sehingga dari pengertian kata agung ini kita memahami bersama bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat itu adalah peristiwa yang mulia, peristiwa yang luhur, peristiwa yang besar, bukan peristiwa yang biasa-biasa saja, melainkan satu peristiwa yang sungguh-sungguh spektakuler. Dan karena itu hari di mana kita merayakan sebagai hari kematian Yesus, hari penyaliban Yesus, kita sebut sebagai hari Jumat Agung. Karena Yesus yang mati untuk kita manusia, dan bahwa kematiannya tidak untuk selama-lamanya, melainkan Dia Tuhan yang mati namun bangkit kembali, dan hal itu menjadi proklamasi, sekali lagi menjadi proklamasi akan kemenangan dan kekuasaan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Ya, mungkin itu jawabannya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan, dan semoga dari jawaban-jawaban itu baik penanya maupun yang menyaksikan dapat mengerti dan juga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk berdoa menutup serangkaian kegiatan tanya jawab kita pada saat ini. Dan mungkin Ibu Pendeta memiliki pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, dipersilakan. Terima kasih tentu Regina, host kita yang cantik dan luar biasa. Dan terima kasih tentu kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan bagi kita saat ini. Terima kasih juga kepada Komisi Remaja, kakak-kakak pembina yang boleh memberi kepercayaan di program acara saat ini. Dan yang menjadi kesan dan pesan saya pribadi buat semua adik-adik remaja yang berada di rumah, kakak-kakak pembina, komisi yang ada, bahkan semua yang menyaksikan acara ini, supaya kiranya di tengah-tengah situasi pandemik virus corona yang sementara melanda dunia, melanda negara kita Indonesia ini, bahkan sampai di daerah kita Sulawesi Utara ini, hal ini tidak akan melumpuhkan iman kita, melainkan kita semua akan tetap penuh semangat, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan juga ketika adik-adik remaja saat ini berada di rumah, mungkin sudah merindukan saat-saat untuk kembali lagi ke sekolah, saat-saat untuk bisa beribadah bersama dengan teman-teman, berkumpul dengan banyak orang. Ya, kiranya kesempatan saat ini ketika ada di rumah masing-masing, ya adik-adik tetap penuh semangat menikmati waktu bersama dengan orang tua, dengan kakak dan adik, sambil terus berdoa kiranya Tuhan akan segera melalukan bencana wabah virus corona dari muka bumi ini, sehingga kita semua akan bisa dapat kembali beraktivitas dengan baik. Sekali lagi kiranya kita semua tetap penuh semangat, tetap ada sukacita, kita akan mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan senang sekali ketika kita boleh ada dalam kegiatan seperti saat ini, kita boleh menggali wawasan kita bersama untuk semakin mengenal Tuhan kita, dan kiranya iman kita bersama sebagaimana yang menjadi salam yang
sementara dipopulerkan kembali oleh Komisi Remaja, semua adik-adik remaja, Komisi Pembina, bahkan kita semua semakin berakar di dalam Kristus, semakin bertumbuh, tetapi juga berbuah bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Sang Kepala Gereja dan Tuhan atas dunia ini. Tuhan yang penuh kasih, yang dalam kesetiaan-Mu memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberkati dengan sukacita, dengan semangat dan pengharapan, sebagai orang-orang yang mau memberi diri untuk terus mengikut Engkau Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Allah kami dan tidak ada Allah lain seperti Engkau. Dan karena itu kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur sebagai Komisi Remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Tuhan boleh beri kesempatan, Tuhan boleh beri ide-ide yang cemerlang sehingga boleh melaksanakan acara question and answer secara online. Ketika saat ini kami semakin terbatas untuk bisa beraktivitas karena adanya pandemik virus corona. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan di balik peristiwa dan pergumulan ini Tuhan juga punya maksud baik bagi kami semua. Sehingga persoalan dan pergumulan ini bukan melemahkan iman kami, tetapi justru menjadi peluang dan kesempatan-kesempatan yang baru bagi kami semua untuk mengasah kemampuan, mengembangkan segala potensi yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan, terutama sebagai anak-anak muda, sebagai remaja-remaja Kristen yang mau melayani-Mu Tuhan dan yang mau mengiring Engkau. Dan saat ini kami berterima kasih karena acara question and answer boleh selesai dengan baik. Kiranya ya Tuhan, segala sesuatu yang boleh kami percakapkan, yang boleh disampaikan lewat pertanyaan dan jawaban tadi, itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu boleh diterima dan boleh menambah wawasan dan semakin membuat banyak orang dekat dengan-Mu Tuhan, semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan hidup dalam takut akan Engkau. Berdoa buat host yang boleh melayani dan menjalankan tugas dengan baik di malam hari ini. Engkau berkati remaja Regina Worang, Engkau sertai dia terus dalam segala aktivitas dan pelayanannya setiap hari. Demikian Tuhan memberkati Komisi Remaja yang boleh menjalankan tugas pelayanan mereka. Engkau berkati Penatua Marlin Tileng bersama dengan keluarganya. Demikian juga Engkau memberkati semua komisi remaja, kakak-kakak pembina, bahkan teristimewa mereka yang boleh memberi diri sebagai tim multimedia yang boleh menjalankan tugas mereka di malam hari ini dengan segala kemampuan potensi yang sungguh luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Engkau memberkati semua adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing, dan biarlah ya Tuhan masa-masa sekarang ini mereka akan terus dapat melakukan hal-hal yang positif. Mereka belajar dari rumah, tetapi juga mereka terus membangun keakraban bersama dengan orang tua, dengan kakak adik, dan mau menjadi anak-anak yang dapat membantu orang tua dan meringankan beban orang tua mereka. Dan biarlah ya Tuhan masa depan yang terbaik itu yang terus Engkau rancangkan untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Sola Fide Tinoor. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami bergumul bersatu hati bermohon, kiranya Engkau Allah yang mengampuni kami yang berdosa ini. Belas kasihan Tuhan dinyatakan sehingga meluputkan kami dari ancaman bencana wabah virus corona ini, dan Tuhan yang akan melalukan bencana ini dari muka bumi ini, sehingga ya Tuhan Allah kami akan dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kalanya. Kami akan terus dapat bekerja dengan baik dan memuliakan nama Tuhan Allah sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, inilah yang menjadi doa dan harapan kami yang kami bawa naik hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah tanya jawab kita bersama Ibu Pendeta Vivi Salmon Paat, dan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang sudah boleh menyediakan waktu menjadi narasumber sekaligus menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Dan bagi pertanyaan dari teman-teman yang belum dijawab, akan dijawab dalam waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Remaja Gemim,
berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Anda diberkati.